Jadi penyidik ya sama-sama penegak hukum. Saya nggak mau kalau Anda jemput tarik paksa, saya menolak untuk klien saya dibawa. Lebih baik bawa saya aja gitu. Kan sama aja kan? Iya. Karena saya udah wakil, saya sebagai kuasa hukum. Bawa aja saya. Karena saya sudah bertanggung jawab ke klien saya. Tadi saya sampaikan gitu, tukar sama saya. Saya bilang gitu. Jangan abang. Lumayan juga. Enggak dong. Enggak, saya kan sama penegak hukum. Sama-sama penegak hukum. Ya maksudnya ke mereka. Ah, jangan ya itu kan enggak gangguin. iya. Tenang aja. Tapi memang di sini ya mental kita diuji juga. Dalam arti ya kita juga nggak pernah lemah juga dong. Harus lebih kuat. Saya biar gimana pun belakangan ini ya saya betul-betul dihadapkan dengan kegiatan yang sifatnya advokasi ya. Masalah nasional, masalah ini ya saya hadapi. Tapi nggak kurang-kurang juga saya merasakan kalau dukungan dari masyarakat dan para penegak hukum juga sama-sama memikirkan juga. Kalau saya juga bukan orang yang diam gitu. Dari pemeriksaan undangan klarifikasi pun saya sempat diperiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa klien kami yang diadvokasi oleh LBH AP Muhammadiyah atau Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Muhammadiyah yang dipimpin oleh Bang Gufroni SHMH hari ini didatangi oleh sejumlah penyidik dari Polda Banten yang di dalamnya ada AKP Yan Hendra. Yang kami sayangkan adalah Polda dari Banten tiba-tiba mendatangi rumah klien kami tanpa ada surat panggilan, langsung hendak menangkap seperti hendak menangkap teroris saja gitu loh. Padahal sebelumnya kami sudah mendatangi Polda Banten dan memenuhi panggilan untuk diperiksa, dan saat itu justru AKP Yan Hendra yang memberikan opsi kalau tidak mau diperiksa dulu tidak apa-apa, dan kemudian kita menuangkan isi tentang ketidaksiapan untuk diperiksa dengan alasan bahwa sebelumnya LBH AP Muhammadiyah sudah mengirimkan surat secara resmi kepada penyidik Polda Banten bahwa klien kami ya Pak Charlie Chandra ini sedang mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 1956 seyogianya memang penyidik harusnya menghentikan kasus sambil menunggu sengketa keperdataan antara klien kami dengan pihak Agung Sedayu Group ya PIK 2 melalui PT Mandiri Makmur nih, agar menunggu proses perdata selesai di Jakarta Utara baru melanjutkan proses pidana. Nah, namun karena tidak dibalas, klien kami kemudian mengambil opsi yang ditawarkan oleh AKP Yan Hendra untuk tidak diperiksa dulu begitu. Dan itu adalah opsi resmi yang ditawarkan oleh AKP Yan Hendra saat itu hendak diperiksa begitu. Dan kami juga mau informasikan AKP Yan Hendra ini sebenarnya orang yang bermasalah karena sebelumnya sudah dilaporkan oleh LBH AP Muhammadiyah ke Propam Mabes Polri, di Propam Mabes Polri sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, yakni tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh AKP Yan Hendra kepada klien dari LBH AP Muhammadiyah yang lain, yakni Pak Haji Fuad yang ketika itu sedang sakit dipaksa untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada Agung Sedayu Group yang disaksikan oleh AKP Yan Hendra begitu. Nah, saya memang diperbantukan bersama LBH AP Muhammadiyah, saya dengan tim dari tim advokasi melawan perampas tanah rakyat, oligarki rakus perampas tanah rakyat, memang kita bersama-sama dengan LBH AP Muhammadiyah mengawal kasus Pak Charlie Chandra ini. Dan perlu diketahui bahwa alhamdulillah tadi selain Bang Samsir Jalil juga ada mantan Danpom ABRI yakni Majen TNI Samsu Jalal yang ikut mengadvokasi Pak Charlie Chandra, dan beliau tegaskan bahwa beliau ini juga mantan polisi, bahkan polisi ABRI ya, polisinya tentara dan polisinya polisi. Kami tadi sudah mengajukan keberatan kepada penyidik Polda Banten terhadap kasus ini. Harusnya penyidik Polda Banten melayangkan surat panggilan resmi kalau kebutuhannya untuk di BAP ya, di
panggil resmi, kami datang di BAP, kan selesai begitu. Tidak perlu harus dengan atraksi ya, penangkapan begitu. Dan ini kan disaksikan publik, tadi kami lihat video dari penyidik tuh tak elok sekali begitu. Terlihat sekali ya jumawanya aparat penegak hukum yang seolah-olah kewenangan yang dimiliki itu tidak dibatasi undang-undang dan boleh melanggar hak asasi dari warga negara begitu. Klien kami memang dalam kedudukan sedang menghadapi masalah hukum, tapi bukan berarti klien kami Pak Cari Candra tidak memiliki hak hukum, dan bukan berarti pula ya Polda Banten bisa melakukan tindakan berdalih hukum untuk melakukan penangkapan terhadap klien kami kecuali sedang tertangkap tangan. Ini kan tidak. Prosesnya juga diawali dengan penyidikan. Lalu memang ada upaya pra peradilan dari kasus ini yang sebelumnya sudah di SP3. Ingat, kasus ini sebenarnya sebelumnya sudah di SP3, lalu dihidupkan kembali oleh Agung Sedayu Group melalui kuasa hukumnya, dan akhirnya ditindaklanjuti dengan proses pemanggilan untuk diambil keterangannya. Tapi ketika pemanggilan pertama dengan BAP pertama, kami mengambil opsi untuk belum bisa diperiksa, belum di BAP karena memang polisi sendiri belum menjawab tentang Perma nomor 1 tahun 56 bahwa klien kami ini sedang mengajukan gugatan perdata, tapi tiba-tiba hari ini menggunakan pendekatan represi. Kami juga mensinyalir ini ada upaya pembungkaman ya, karena terkait acara besok Ahad tanggal 18 Mei 2025 memang kami akan mengadakan aksi penyampaian aspirasi untuk menuntut penghentian proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini di Tugu Cangkir, Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tapi kami sudah komitmen, aksi tetap akan dilaksanakan, dan kami mohon dukungan doa agar Pak Charlie Chandra diberi kesabaran dan bisa menghadapi ujian ini dengan segenap sikap kesatria dan keteguhan begitu. Dan kami mohon ya tim advokasi Bang Gufroni SHMA ini juga diberikan kesabaran, keteguhan untuk terus mendampingi Pak Charlie Chandra, dan mohon dukungan seluruh rakyat. Kasus perampasan tanah PIK 2 ini tidak bisa kita diamkan. Ini bukan sekedar kasusnya Pak Charlie Chandra, bukan sekedar kasusnya Pak Haji Fuad, bukan sekedar kasusnya orang-orang yang terdampak di Tangerang Utara. Tidak, ini adalah kasus kita, kasus rakyat yang hari ini ya dikalahkan oleh entitas bisnis yang bernama Agung Sedayu Group, yang dia punya proyek ambisius, jadi proyek Pantai Indah Kapuk 2. Kita harus melawan karena kita tahu bahwa rakyat punya hak terhadap apa yang dia miliki. Tidak boleh kemudian korporasi dengan sepihak merampas tanah rakyat dengan berbagai modus operandi untuk membangun bisnis propertinya. Demikian update dari saya. Terima kasih.